sangat unik karena akan merekam semua peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Saya pikir salah satu yang terpenting adalah narasi kesejarahan kebangsaan kita. Jadi semua peristiwa besar direkam oleh mereka. Ada yang spesifik karena mereka adalah pelaku sejarah, barangkali ada yang khusus dari situ. Ya. Jadi semua peristiwa besar itu kan direkam oleh mereka. Supaya apa? Supaya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk bangsa kita sendiri. Jadi kita tidak usah membuat terjadi peristiwa besar. Mereka adalah pelukis piring. Peristiwa besar ini harus menjadi pembelajaran tidak saja bagi seniman itu sendiri, tapi harus juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dalam pendewasaan berbangsa. Saya ingin tanya soal karya Pak Amrus. Pak Amrus itu sebetulnya ideologinya Budi Tarung ya Pak ya? Nah, apakah karya-karyanya cukup terjiwai, terwujudkan pada karya-karya beliau? Saya pikir cukup terejawantakan semua dalam karya-karya beliau. Memang pameran kali ini hanya ada beberapa karya yang tidak mewakili keseluruhan kemastroan Pak Amrus. Saya ambil contoh dia bagaimana melukiskan autobiografi beliau. Dia punya 4 keluarga hidup dalam masa militerisme. Sekarang beliau udah umur 80-an, 80-an. Saat dia lukis ini, berarti waktu itu 80-an. Itu juga ini ada malaikat. Artinya dia itu menyambut hidupnya dengan kegembiraan bahwa percaya punya dunia yang lain yang akan hidup abadi. Selalu punya hal yang simbolik pada karya-karya Pak Amrus. Ya, simbolik, dan simboliknya itu luar biasa gitu. Saya ambil contoh yang lain adalah umpamanya kapal Cengho. Kapal Cengho, kita tahu kapal Cengho itu kan pakai layar. Layarnya itu layar yang seperti ada kain punya, kayak maskotnya kayak di Hong Kongnya itu karya. Tapi bagi beliau, dia mau itu karya Cengho, pelayaran Cengho, kapalnya itu bisa mewakili keindonesiaan. Orang begitu lihat, tahu itu karya seniman Indonesia. Makanya dibikinlah perahunya itu punya layar yang ciri khas sejarah pelayaran Indonesia, Nusantara. Kedua, dia itu di dalamnya itu tidak ada senjata militerisme gitu. Kenapa? Karena dianggap Cengho ini membawa perdamaian, perdagangan dalam pelayarannya gitu. Bahkan merupakan penyebaran agama. Salah satu sumber penyebaran agama Islam itu dari Cengho. Itu juga sudah diakui juga, pernah diungkapkan oleh Presiden Habibie. Itu karya yang tentang kapal Cengho itu yang mulai dari cover bukunya Pak. Ya betul, ya, yang bukan. Apakah itu juga menurut Anda sebagai salah satu karya puncak atau masterpiece-nya Pak Amrus? Ya betul, salah satu masterpiece. Itu di samping kapal itu dia masih ada empat karya lain sebagai satu kesatuan, yaitu tempat-tempat yang dikunjungi, yaitu di Nusantara, di Semarang, sama di Afrika Selatan, di India. Jadi ada empat wilayah yang dikunjungi gitu.
Itu merupakan satu catatan sejarah. Tiap daerah yang dikunjungi itu punya ciri khas arsitektur sendiri-sendiri, sangat menarik. Kalau karya-karya Pak Lamrus sekarang yang dihadirkan banyak karya-karya baru ya, mungkin bisa diceritakan ada perubahan atau pergeseran tema nggak? Saya pikir secara keseluruhan adalah semuanya sangat ini. Pak Lamrus itu sangat fokus pada pemikiran. Jadi itu gini. Kalau bagi Sujoyono itu melukis adalah ini, itu jiwa ketok. Jadi bagi Amrus itu adalah pikiran ketok. Ya, jadi semua dasar pemikiran, tapi pemikiran yang merupakan metafora. Jadi menggambarkan pikiran itu jauh lebih sulit bahkan, baik secara teknik maupun secara filosofinya. Itulah kekuatan Pak Amrus di sana. Karena kalau melukis pikiran, kalau tidak punya penguasaan metafora yang baik, pengetahuan yang baik, itu akan menjadi mimesis. Akan menjadi mimesis. Membedakan. Ya. Mungkin bisa dicontohkan mungkin karya Pak Amrus yang menarik, yang keren-keren. Bagi saya itu hampir semua karya Pak Amrus itu menarik. Karena gini, semua itu hasil dari pemikiran beliau. Hampir semua yang ini semua ini gitu. Menjadi sangat menarik. Oke, terakhir saya ingin tahu persis karya-karya dari Pak Amrus atau Seniman SBT. Barangkali mungkin di market juga belum sangat tinggi dibanding seniman-seniman yang lain ya, umpamanya Sujoyono dan yang lain. Tapi Pak Halim antusias untuk koleksi karya itu, kenapa? Yang tadi saya katakan bahwa beliau adalah seniman sejati yang punya pemikiran tersendiri, dan saya percaya karya-karya beliau itu pasti akan menjadi heritage bagi Indonesia, akan merupakan satu warisan yang sangat penting, karena tidak saja hanya sekedar melukis keindahan, tapi beliau itu mewariskan satu kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia yang sangat-sangat kaya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu di Nusantara semua direkamnya dengan baik, dan itu akan menjadi satu ensiklopedi dalam bentuk visual yang sangat-sangat kaya. Baik, Pak Halim, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gus. Terima kasih bisa mengoleksi karya-karya serupa penting di Indonesia. Ya, terima kasih juga Pak Gus atas kesempatan ini.